Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Malta Besari akan menjelaskan mengenai spektrum fotometri UV vis. Nah, ini merupakan beberapa metode analisis yang digunakan berdasarkan sifat fisik dari suatu zat yang diukur. Nah, spektrum fotometri UV vis itu berdasarkan sifat fisik yang bergantung pada penyerapan cahayanya. Nah, kali ini kita akan berfokus pada spektrum fotometri UV vis. Nah, spektrum fotometri UV vis sendiri itu biasanya menggunakan satuan 1 angstrom, 1 mikron, 1 milimikron, tapi paling umum itu menggunakan 1 nanometer. Nah, untuk spektrum fotometri UV vis menggunakan dua daerah, yaitu daerah UV dan juga daerah vis. Dimana daerah UV itu spektrum cahayanya itu berada pada 200 sampai 400 nanometer. Untuk sumber sinarnya itu menggunakan lampu hidrogen atau lampu deuterium. Sedangkan untuk daerah vis itu pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Sumber sinarnya itu biasanya menggunakan lampu tungsten. Nah, spektrum fotometri UV vis itu berhubungan dengan radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik ini berupa sinar yang digunakan. Nah, sinar ini bisa bersifat partikel dan juga bisa bersifat gelombang. Di mana jika sinarnya bersifat gelombang, dia akan tergambarkan oleh suatu difraksi. Sedangkan jika sinarnya ini bersifat partikel atau suatu foton, maka akan tergambarkan pada proses interaksi radiasinya dengan zatnya itu tadi, yaitu proses penyerapan dan juga emisi. Nah, pada spektrum fotometri UV vis ini lebih ke interaksi dari sinar dan juga molekul zatnya, di mana sinarnya ini nanti akan dikenakan pada sampel. Nah, sampel cahaya sinarnya tadi akan sebagian akan diserap, nah sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan dihamburkan dan juga sebagian akan diteruskan. Nah, sinar sebelum dipantulkan ini tadi itu dinyatakan pada I0, dinyatakan dengan I0, yaitu intensitas sinar sebelum mengenai sampel. Sedangkan sinar yang diteruskan itu dinyatakan dengan I. Nah, perhitungan seberapa besar intensitas dari serapannya ini nanti itu menggunakan hukum Lambert-Witt yang akan kita bahas nanti. Nah, radiasi atau ini tuh merupakan suatu bentuk energi, di mana radiasi ini akan menimbulkan interaksi dengan suatu molekul. Nah, interaksi ini akan menyebabkan molekul itu tereksitasi, yaitu molekul akan bergerak dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu eksitasi itu sendiri. Nah, di mana radiasi pada daerah UV dan vis itu mempengaruhi transisi elektronik, yang mana energi yang diserap pada transisi elektronik itu menyebabkan terjadinya eksitasi elektron yang terdapat pada orbital molekul ke orbital molekul berikutnya yang mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu terjadi eksitasi itu tadi. Nah, keadaan tereksitasi ini itu berlangsung sangat singkat, yaitu pada 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷ detik. Nah, biasanya pada molekul dalam bentuk gas, spektra serapannya itu lebih tajam karena hanya terjadi transisi elektronik yang tunggal. Sedangkan pada molekul dalam bentuk larutan, serapannya itu biasanya lebar karena tidak hanya transisi elektronik tapi juga terjadi transisi vibrasi dan juga rotasi yang saling berhubungan. Nah, penyerapan sinar atau energi pada daerah UV dan vis itu pada suatu molekul zat organik itu disebabkan oleh eksitasi elektronik yang mana melibatkan promosi elektron pada orbital sigma, pi, dan juga n dari tingkat dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, transisi elektronik tersebut itu ada banyak macamnya. Ada sigma ke sigma antibonding, ada n ke sigma antibonding, ada n ke pi antibonding, dan juga ada pi ke pi antibonding. Nah, pada umumnya itu terjadi transisi elektronik di n ke pi antibonding dan juga pi ke pi antibonding. Nah, ini merupakan skema tingkat energi orbital molekulnya. Nah, untuk transisi elektronik sigma ke sigma antibonding itu biasanya terjadi pada panjang gelombang 125 nanometer, sehingga tidak dapat diukur oleh spektrum fotometri UV vis. Sedangkan untuk transisi elektronik N ke sigma antibonding itu terjadi pada 150 sampai 250 nanometer.
Nah, biasanya ini tuh memiliki molar absorptivity itu 100 sampai 3000 liter per mol cm. Epsilonnya itu 100 sampai 3000 liter per mol cm. Sedangkan untuk transisi P ke P antibonding, N ke P antibonding itu terjadi pada 200 sampai 700 nanometer. Nah, ini tuh bisa diukur dengan spektrofotometer UV. Karena itu. Nah, untuk transisi N ke P antibonding, dia memiliki molar absorptivity itu yang rendah, yaitu 10 sampai 100 liter per mol cm. Sedangkan untuk yang sigma ke P ke P antibonding itu memiliki molar absorptivity yang sangat tinggi, yaitu 1000 sampai ke 10.000 liter per mol cm. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya pergeseran yang disebabkan oleh perubahan pelarut. Nah, spektrofotometer UV phase itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Nah, pada spektrofotometer UV phase, serapan sinar UV itu ditentukan oleh gugus kromofor dan juga aksokrom. Nah, gugus kromofor sendiri itu gugus fungsional yang menyerap sinar, biasanya pada gugus-gugus yang memiliki ikatan pi. Sedangkan gugus aksokrom itu gugus yang tidak mempunyai serapan, contohnya pada gugus OH, NH2, dan SH. Nah, di mana gugus aksokrom ini bisa jadi terikat pada gugus kromofor yang menyebabkan pergeseran serapan ke arah panjang gelombang yang lebih besar, sehingga intensitasnya itu biasanya lebih tinggi atau meningkat. Nah, untuk aplikasi analisis kualitatif pada spektrofotometer UV ini memberikan informasi hanya berupa identifikasi apakah ada tidaknya gugus fungsional, misalnya apakah ada gugus karbonil, apakah ada aromatis, apakah ada nitro, sehingga memberikan informasi kurang detail. Jadi sangat terbatas untuk analisis kualitatif sendiri. Nah, pada UVV sendiri itu kan berada pada daerah 200 sampai 700 nanometer, di mana daerah ini tuh bisa mengamati suatu grup dengan ikatan dengan transisi elektron dari N ke P antibonding juga P ke P antibonding, dan juga biasanya dapat mengamati pada senyawa kompleks dan juga pada senyawa organologam. Tapi untuk transisi N ke sigma antibonding itu tidak terdeteksi oleh spektrofotometer UV phase karena dia membutuhkan energi untuk eksitasinya itu lebih besar, sehingga panjang gelombang yang nanti akan kurang dari 200 nanometer. Nah, ini merupakan data absorbansi atau panjang gelombang pada gugus kromofor yang terkonjugasi dan juga yang tidak terkonjugasi. Nah, pada spektrofotometer UV phase itu kan terjadi pergeseran. Nah, pergeseran ini ada dua jenis, ada pergeseran batokromik dan juga pergeseran hypsokromik. Pergeseran batokromik sendiri itu pergeseran menuju ke arah lambda yang lebih panjang. Nah, biasanya disebabkan oleh adanya terikatnya gugus aksokrom ke gugus kromofor. Sedangkan kalau pergeseran hypsokromik itu menuju ke arah lambda yang lebih pendek. Nah, ini disebabkan karena adanya perubahan pelarut. Nah, pergeseran hypsokromik ini menyebabkan beberapa efek. Ada efek hiperkromik dan juga efek hipokromik. Di mana efek hiperkromik ini dapat meningkatkan intensitas serapan, sedangkan efek hipokromik itu dapat menurunkan intensitas serapan. Nah, selain analisis kualitatif, spektrofotometer UV phase juga dapat digunakan analisis kuantitatif, yaitu mengukur besarnya absorbansi, di mana dalam mengukur besarnya absorbansi diperlukan epsilon besar atau max. Oleh karena itu larutan ujinya kenapa max? Karena agar konsentrasi ujinya tuh encer, maka diperlukan larutan uji yang encer, yaitu kurang dari sama dengan 0,1 mol per liter. Nah, bagaimana jika larutannya pekat? Jika larutannya pekat, cahaya yang dipantulkan, yang dihamburkan, yang diserap itu akan bernilai besar, sehingga cahaya yang diteruskan akan memiliki nilai yang kecil. Padahal yang dibutuhkan pada spektrofotometer UV phase, cahaya yang diteruskannya itu harus bernilai besar. I-nya itu harus bernilai besar. Nah, pada analisis kuantitatif itu harus dibuat kurva standar atau kurva baku. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah daerah tersebut itu sudah sesuai dan memenuhi pada hukum Lambert-Beer. Nah, hukum Lambert-Beer itu apa sih sebenarnya? Jadi hukum Lambert-Beer itu menyatakan besarnya transmitan dan juga besarnya absorbansi. Nah, besarnya transmitan sendiri itu
yaitu I per I0. I sendiri itu intensitas pada cahaya yang diteruskan, I0 itu intensitas pada cahaya yang belum dipantulkan ke sampel. Nah, main log I per I0 itu sama dengan A kali B kali C. Nah, A kali B kali C ini merupakan besarnya absorbansi, di mana absorbansi sendiri itu juga dapat dinyatakan sebagai log I0 per I. Nah, A-nya sendiri itu dapat digantikan dengan epsilon atau koefisien ekstinsi molar atau molar absorptivity. Nah, selanjutnya, maka didapatkan persamaan Lambert-Beer yaitu min log T sama dengan epsilon kali B kali C atau absorbansi itu sebesar epsilon kali B kali C. Nah, epsilon sendiri itu menyatakan molar absorptivity, B-nya sendiri itu menyatakan tebal couvetnya, sedangkan C-nya itu menyatakan konsentrasi larutannya, dan konsentrasi larutannya harus encer, yaitu kurang dari sama dengan 0,1 mol per liter. Nah, oleh karena itu absorbansi sendiri berbanding lurus dengan konsentrasi larutannya. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh? Yaitu ada pelarut, ada pH, ada suhu, ada konsentrasi elektrolit yang tinggi, dan juga ada kontaminan yang mengganggu. Nah, untuk pelarut sendiri, itu harus dapat melarutkan zat ujinya dan harus dapat meneruskan radiasi pada daerah panjang gelombang yang ditentukan. Nah, biasanya untuk senyawa hidrokarbon atau senyawa yang memiliki gugus alkil jenuh, gugus alkohol, gugus ether itu terjadi serapan yang pada daerah 200 sampai 1000 milimikron. Oleh karena itu digunakan pelarut yang sesuai dengan daerahnya. Nah, pelarut yang paling umum itu biasanya menggunakan etanol 95%. Bisa juga menggunakan air dan heksana. Nah, biasanya perbedaan pelarut juga mempengaruhi pergeseran posisi puncak serapannya. Contohnya ada pergeseran merah atau redshift itu sekitar 10-20 nanometer. Itu adanya perbedaan pelarut dari pelarut heksan ke etanol. Nah, pelarut ini mengapa bisa menyebabkan perubahan spektra? Karena pelarut ini mempengaruhi struktur perubahan gerakan vibrasinya dan juga mempengaruhi pergeseran absorbansinya. Nah, pada spektrofotometer UV phase itu terdiri dari beberapa instrumen. Nah, penggolongannya sendiri itu berdasarkan sistem optik, ada yang menggunakan single beam, ada yang menggunakan double beam. Kalau menggunakan double beam biasanya ada dua jenis, ada yang menggunakan single detektor, ada yang menggunakan double detektor. Nah, pada double beam sendiri itu sumber cahayanya terbagi menuju ke dua beam, yang satu menuju ke kuvet larutan sampel, yang satu menuju kuvet yang mengandung pelarut reference. Nah, ini merupakan contoh skematik diagram pada single beam. Jadi hanya tertuju pada satu beam saja, yaitu pada referensinya. Nah, sedangkan yang ini itu merupakan skematik pada double beam spektrofotometer. Jadi dia akan menuju ke reference cell dan juga ke sampel cell. Nah, ini hanya menggunakan dua detektor. Nah, untuk sumber sinarnya sendiri, pada spektrofotometer UV phase itu bisa menggunakan Xe lamp, xenon, bisa menggunakan hidrogen, bisa menggunakan deuterium lamp, dan bisa menggunakan tungsten lamp. Nah, untuk monokromatornya sendiri itu berfungsi untuk mendapatkan sinar monokromatik yang diinginkan. Jadi, maka ditempatkanlah suatu filter atau monokromator yang mana dapat berupa glass filter atau gelatin filter. Nah, biasanya itu menggunakan prisma atau diffraksi grating. Contohnya itu seperti ini. Contoh dari skema monokromator prisma itu seperti ini. Jadi seperti lurus saja. Tapi untuk yang monokromator grating itu lebih ke zigzag seperti ini. Nah, untuk sampel sendiri, sampel yang diuji itu bisa berupa gas, bisa berupa larutan yang dimasukkan ke dalam kuvet. Nah, kuvet sendiri itu memiliki beberapa ketentuan. Nah, ketentuannya itu pada daerah phase itu bisa menggunakan gelas atau kuarsa. Tapi untuk daerah UV itu harus menggunakan kuarsa. Nah, kuvet itu biasanya mempunyai panjang 1 cm.
panjang celahnya itu 1 cm. Nah, kuvet ini bisa dibersihkan dengan air, bisa juga dibersihkan dengan surfaktan yaitu larutan deterjen atau asam nitrat panas. Nah, jika ingin cepat kering bisa dibilas dengan etanol. Nah, pembilasan ini itu berfungsi untuk mencegah terjadinya penumpukan zat dalam mengabsorpsinya dan juga mengantisipasi kontaminan yang terjadi. Nah, ini ada beberapa jenis kuvet, ada standar 1 cm PET, ada yang silindik, ada yang mikro, ada yang 5 mm, ada yang 1 mm, ada yang 20 mm, ada yang flow, ada yang thermal. Nah, pada spektrofotometer UV-Vis tidak hanya serapan solut yang diuji, tetapi juga semua molekul yang dilewati oleh sinarnya. Jadi dibuatlah belangko di mana untuk mengkoreksi pantulan, hamburan, dan juga penyerapan oleh kuvet pada larutan ujinya. Nah, belangko ini dibuatkan dengan menempatkan konstituen seperti pelarut, reagen, dan lain-lain itu yang digunakan pada larutan uji ke dalam kuvetnya. Jadi larutan belangkonya ini sendiri itu terdiri dari larutan-larutan yang tidak diinginkan atau larutan yang tidak diuji. Ini larutan belangko ini itu diatur pada posisi absorbansi 0 atau transmitan 100%. Nah, kemudian barulah diuji serapan solutnya. Sehingga nanti absorbansi yang terukur itu benar-benar real dari serapan solutnya. Nah, untuk detektornya sendiri itu ada beberapa macam. Ada yang photographic plate, ada yang photomultiplier tube, ada yang phototube, ada yang photocell, ada yang silikon diode. Nah, ini untuk detektornya sendiri juga bergantung pada panjang gelombang yang digunakan. Nah, aplikasi spektrofotometer UV-Vis itu banyak sekali, ada di bidang lingkungan, ada bidang klinik, ada bidang industri, ada bidang forensik. Nah, misalnya pada analisis berbagai logam, ada analisis barbiturat, pada serum, ada analisis antibiotik, makanan, narkotika, alkohol, dan lain-lain. Berikut merupakan cara kerja spektrofotometer UV-Vis. Lampu menyediakan sumber cahaya. Berkas cahaya mengenai kisi difraksi yang bekerja seperti prisma dan memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang komponennya. Kisi-kisi diputar sehingga hanya panjang gelombang cahaya tertentu yang mencapai celah keluar. Kemudian cahaya berinteraksi dengan sampel. Dari titik ini, detektor mengukur transmitansi dan absorbansi sampel. Transmisi merujuk pada jumlah cahaya yang melewati sampel secara keseluruhan dan mengenai detektor. Absorbansi merupakan pengukuran cahaya yang diserap oleh sampel. Detektor mendeteksi cahaya yang ditransmisikan melalui sampel dan mengubah informasi tersebut menjadi tampilan digital. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.